Memiliki kekuasaan namun menyembah matahari, Ratu Balkis dan rakyatnya hidup di negeri yang makmur. Lantas, bagaimana upaya Nabi Sulaiman membuat Ratu Balkis dan rakyatnya agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Ratu. Nama Ratu Balkis atau yang juga disebut Ratu Sheba adalah penguasa kerajaan Sabah, sebuah kerajaan kuno yang diperkirakan berada di Eritrea, Ethiopia, atau Yaman. Dalam sejarah Islam, Ratu Balkis disebutkan memiliki singgasana yang agung. Kerajaannya juga luas dan rakyatnya dapat hidup makmur. Namun, mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan mereka disesatkan oleh setan sehingga memutuskan untuk menyembah matahari. Dalam kisah Ratu Balkis terdapat pula kisah burung Hudhud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Burung ini berperan dalam penaklukan kerajaan besar di Yaman, yang saat itu dipimpin oleh sang ratu pada masa Nabi Sulaiman. Cerita ini bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, agar bisa menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia di setiap zaman. Konon ceritanya, kerajaan Sabah berdiri sejak tahun 2000 sebelum Masehi hingga abad ke-8 sebelum Masehi. Kerajaan Sabah memiliki rakyat yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan berhala. Mereka dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Balkis, di mana dirinya menjadi pemimpin yang menyembah matahari. Kerajaan negeri Sabah yang sedang berjaya diketahui oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Diketahui, Nabi Sulaiman merupakan raja sekaligus panglima perang yang disegani oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, Nabi Sulaiman memeriksa pasukannya. Pasukan yang dimaksud tersebut terdiri dari golongan manusia, hewan, maupun jin. Rupanya, saat melakukan pemeriksaan dalam barisan burung, Nabi Sulaiman tidak menemukan burung Hudhud, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Naml ayat 20 yang artinya, "Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, 'Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah ia termaksud yang absen?' Ketika Nabi Sulaiman mencari tahu kepada yang lain, semua pasukannya tidak ada yang dapat melaporkan di mana keberadaan Hudhud saat itu. Nabi Sulaiman pun mengeluarkan ancaman, jika nanti burung Hudhud datang dan tidak dapat memberikan alasan yang kuat mengapa tidak hadir dalam barisan pasukan, maka Nabi Sulaiman akan menjatuhkan hukuman yang berat kepada burung Hudhud tersebut. Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat, atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas." Al-Quran Surat An-Naml ayat 21. Dalam segala hal, kedisiplinan sangat penting. Hal itulah yang diterapkan oleh Nabi Sulaiman kepada seluruh anggota pasukannya, baik manusia, jin, maupun burung seperti Hudhud. Burung Hudhud akhirnya datang ke dalam barisan namun tetap terlambat. Nabi Sulaiman lantas bertanya penyebab keterlambatan burung Hudhud tersebut. Burung Hudhud pun menjawab bahwa mereka membawa sebuah berita penting, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Naml ayat 22 yang artinya, "Maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud. Lalu ia berkata, 'Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah, membawa suatu berita yang meyakinkan.'" Burung Hudhud bersaksi bahwa mereka baru saja datang dari negeri yang sangat jauh. Tak hanya itu, negeri itu pun juga sangat luas, makmur, dan aman. Mereka melihat negeri itu dipimpin oleh seorang perempuan. Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Al-Quran Surah An-Naml ayat 23. Sungguh menarik apa yang dilaporkan oleh Hudhud. Rupanya burung itu sudah terbang sangat jauh sekali sampai ke negeri Sabah dekat bendungan Ma'arib Yaman dan dekat San'a sekarang ini. Diperkirakan jarak antara Palestina pusat kerajaan Sulaiman dan Yaman lebih kurang 2.400 km. Perlu diketahui, burung Hudhud tidak hanya sekedar terbang jauh mencari makan atau hanya sekedar terbang untuk bersenang-senang. Mereka juga memperhatikan keadaan dan mengamati lingkungan seraya melihat-lihat keadaan untuk langsung dilaporkan kepada Nabi Sulaiman.
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Yang bernama Balkis. Saba adalah ibu kota kerajaan Saba yang didirikan oleh Saba bin Yasijub bin Ya'rub bin Qothan tahun 955 sebelum Masehi di Yaman. Nama kota dan sekaligus nama kerajaan diambilkan dari nama pendirinya, yaitu Saba bin Yasijub itu. Nabi Sulaiman alaihi salam yang mendengar penjelasan burung hudhud sangat terkejut. Bagaimana mungkin di dunia ada manusia yang tidak menyembah Allah? Apalagi yang disembah adalah matahari yang tidak lain adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman pun berbicara kepada burung hudhud seperti dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 27 yang artinya, dia Sulaiman berkata, akan kami lihat apa kamu benar atau termasuk yang berdusta. Untuk menguji kebenaran informasi yang ia dapat, Nabi Sulaiman pun meminta burung hudhud untuk memberikan surat kepada Ratu Balkis. Dalam surat An-Naml ayat 28, Nabi Sulaiman tidak percaya begitu saja dengan laporan prajuritnya. Ia menguji kebenaran laporan hudhud dengan menyuruhnya mengantarkan sebuah surat kepada penguasa negeri itu. Setelah menjatuhkan surat itu di istana Ratu Saba, burung hudhud diperintahkan untuk mengamati apa respon mereka. Maka terbanglah kembali hudhud ke negeri Saba mengantarkan surat sang raja. Setelah surat itu dilemparkan ke istana Ratu Balkis, burung hudhud bersembunyi sambil mengamati apa yang akan dilakukan oleh Ratu Balkis dan para pembesar kerajaan. Dia, Balkis, berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sepucuk surat yang mulia." Al-Quran Surat An-Naml ayat 29. Disinilah perang burung hudhud yang kedua ditampakkan. Selain menjadi pembawa berita adanya kerajaan yang penuh kemusyrikan, burung hudhud juga berperan sebagai pengantar surat yang menghubungkan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Ratu Balkis. Nabi Sulaiman ingin menguji Ratu Balkis yang dikenal karena kecantikan dan kekayaannya, serta sebagai pemimpin kerajaan Saba. Nabi Sulaiman alaihissalam mengirim surat kepada Ratu Balkis. Isi surat tersebut mengandung pesan-pesan penting. Dalam surat Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut, ia mengajak Ratu Balkis untuk datang kepadanya tanpa memperlihatkan perlawanan, dengan sikap tunduk dan rendah hati, serta tanpa berlaku sombong. Seperti dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 31. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Pesan dalam surat Nabi Sulaiman alaihissalam mencerminkan kebijaksanaan dan kerendahan hati yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yang menekankan pentingnya mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya. Kisah ini menunjukkan bagaimana seorang nabi meskipun memiliki kekuasaan dan kekayaan dunia tetap tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak orang lain untuk melakukannya juga. Ketika surat tersebut sampai di tangan Ratu Balkis, ia pun heran, siapakah gerangan yang mengirimkannya sepucuk surat istimewa itu. Ratu Balkis tertegun setelah membaca isi surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang berisi seruan agar Ratu Balkis berhenti menyembah matahari, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pencipta alam semestalah yang patut disembah. Setelah surat itu sampai ke tangan Ratu Balkis, dia segera mengumpulkan para pembesar kerajaan untuk berunding apa yang harus mereka lakukan untuk merespon surat dari Sulaiman tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 32. Dia Balkis berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku.
Para pembesar kerajaan pun menjawab pertanyaan Ratu Balkis. Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan." Quran Surat An-Naml ayat 33. Mendengar nasihat para pembesar, Ratu Balkis menanggapinya. Dia Balkis berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian yang akan mereka perbuat." Quran Surat An-Naml ayat 34. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. Dalam surat An-Naml ayat 35 menjelaskan, setelah membaca surat dan mendengarkan nasihat dari para penasihat, Ratu Balkis memutuskan untuk mengirim utusan kepada Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah emas dan berlian sebagai bujukan untuk menarik hati sang nabi. Namun, ketika rombongan Ratu Balkis datang membawa hadiah, Nabi Sulaiman langsung menolaknya. Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik dari apa yang Allah berikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu." Quran Surat An-Naml ayat 36. Para utusan Ratu Balkis tersebut pulang kembali, membawa hadiah tersebut dan menceritakan apa saja yang baru mereka saksikan, yaitu kemegahan kerajaan Nabi Sulaiman, bala tentara yang banyak, dan dahsyatnya kekuatan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ratu Balkis yang mendengar hal itu tidak tersinggung sama sekali dengan kemarahan Nabi Sulaiman alaihi salam. Keesokan harinya, Ratu Balkis datang kembali dengan pasukannya ke negeri Bani Israel. Akan tetapi hal itu sudah diketahui lebih dulu oleh Nabi Sulaiman. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. Ayat ini menceritakan tentang Nabi Sulaiman yang ingin memindahkan singgasana Ratu Balkis untuk menunjukkan kekuasaannya. Setelah rombongan besar Ratu Balkis dari Yaman berangkat, Nabi Sulaiman memerintahkan pasukan jinnya untuk memantau siang dan malam perjalanan rombongan tersebut. Setelah posisi mereka semakin dekat, Nabi Sulaiman menanyakan kepada para pembesar kerajaannya, siapa yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Balkis ke istananya sebelum ratu dan rombongannya sampai. Yang pertama menyatakan kesanggupannya adalah jin Ifrit. Dia menyanggupi memindahkan singgasana Ratu Balkis tersebut sebelum Baginda Sulaiman berdiri dari duduknya. Seperti dalam surat An-Naml ayat 39. Ifrit dalam golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya." Nabi Sulaiman belum menjawab, muncul lagi tawaran yang lebih hebat dan lebih cepat. Kali ini datang bukan dari bangsa jin, tapi dari bangsa manusia. Jika jin Ifrit sanggup memindahkan singgasana itu sebelum Sulaiman berdiri dari duduknya, maka laki-laki yang mempunyai ilmu Alkitab ini sanggup melakukannya dalam sekejap mata. Ia pun berkata pada Nabi Sulaiman, seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia." Quran Surat An-Naml ayat 40.
Begitu mata Sulaiman berkedip, secara refleks seperti umumnya manusia, maka tiba-tiba singgasana Ratu Balqis sudah ada di hadapan beliau. Menyaksikan singgasana itu sudah ada di hadapan beliau, Sulaiman sangat bersyukur dan menyatakan bahwa ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepadanya untuk mengujinya. Apakah dia dapat bersyukur atau kufur? Ketika Ratu Balqis tiba, Nabi Sulaiman alaihissalam menyambutnya dengan ramah. Ratu terkejut ketika melihat kursi kerajaannya telah ada di istana Nabi Sulaiman. Ratu Balqis pun kagum dengan kehebatan Nabi Sulaiman. Ketika Ratu Balqis memasuki istana tersebut, ia mengangkat gaunnya. Ratu Balqis menyangka di lantai istana Nabi Sulaiman ada genangan air. Ia merasa sedikit malu, tetapi juga teramat kagum. Ketika melihat tanda-tanda menakjubkan ini, Ratu Balqis menyatakan masuk Islam dan menyudahi kesesatan yang telah ia lakukan. Ratu Balqis berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zolim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Nabi Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Selama beberapa hari, Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis saling bertukar pengetahuan dan kebijaksanaan. Mereka berdiskusi tentang kehidupan, agama, dan keadilan. Ratu Balqis semakin terpesona dengan kebijaksanaan dan ilmu Nabi Sulaiman. Sebaliknya, Nabi Sulaiman juga terkesan dengan kecerdasan dan kebaikan hati Ratu Balqis. Di akhir pertemuan mereka, Nabi Sulaiman memberikan nasihat-nasihat yang berharga kepada Ratu Balqis. Ia menegaskan pentingnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan. Ratu Balqis pun tersentuh dan merasa mendapat banyak pelajaran berharga dari pertemuannya dengan Nabi Sulaiman. Setelah itu, Ratu Balqis kembali ke kerajaannya dengan hati yang penuh kebijaksanaan dan rasa hormat terhadap Nabi Sulaiman. Kisah pertemuan mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang pentingnya ilmu, kebijaksanaan, dan keimanan dalam menjalani kehidupan. Nah pemirsa, lantas apa hikmah dari cerita Ramadan Story kali ini? Mari kita simak penjelasan dari Habib Isa Al-Kaf. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Setelah menyimak kisah Nabi Allah Sulaiman dan Ratu Balqis, kita bisa mengambil pelajaran bagaimana hinanya dunia seharusnya kita anggap, bagaimana dunia selama ini sebenarnya rendah, bagaimana seharusnya kita tidak tunduk kepada dunia tapi menggunakan dunia untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana Ratu Balqis tunduk di singgasana Nabi Allah Sulaiman, di istana Nabi Allah Sulaiman. Ratu Balqis waktu mendatangi istana Nabi Allah Sulaiman, Ratu Balqis terkaget-kaget bahwa singgasananya sudah dipindah ke istana Nabi Allah Sulaiman. Ratu Balqis pun sampai pada puncak keheranannya, puncak kekagetannya saat melangkah ke dalam istana Nabi Allah Sulaiman yang dia kira itu adalah gemercik air. Dia angkat celananya dan ternyata itu adalah lantai yang berlapis kaca, menunjukkan kemewahan yang luar biasa besar. Kita bisa ambil pelajaran dari kisah Nabi Allah Sulaiman dan Ratu Balqis ini, bahwa sejatinya dunia tidak ubahnya adalah sesuatu yang fana. Lihat Ratu Balqis tertipu dengan dunia yang dia kira adalah air dan ternyata itu adalah kaca. Yang kedua, dunia adalah sesuatu yang akan hilang. Sebesar apapun dunia yang kita punya, sebanyak apapun kendaraan yang kita miliki, semewah apapun barang yang kita punya, suatu saat barang tersebut akan kita tinggalkan. Yang kita bawa hanyalah amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, lihatlah bagaimana Nabi Allah Sulaiman menggunakan dunia yang dia miliki, menggunakan kekuasaan yang dia miliki untuk berdakwah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendatangkan orang supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengajak orang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terbukti kekuasaan Nabi Allah Sulaiman berhasil membuat orang-orang di sekitarnya, bahkan seseorang yang memiliki kekuasaan seperti Ratu Balqis,
tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan berkata, Inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku selama ini menzalimi diriku sendiri dengan menganggap dunia adalah segalanya, dengan menganggap dunia yang dia milikinya adalah sesuatu yang agung, dengan menganggap kerajaan yang dia punya adalah sesuatu yang hebat yang bisa dibanggakan. Inni zalamtu nafsi, karena dengan menganggap itu dia telah menzalimi dirinya sendiri, membuat jarak antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Inni zalamtu nafsi, dia telah menzalimi dirinya sendiri karena dengan menganggap semua itu dia tidak melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin, dan kata Balkis, aku beriman, aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari gunakan dunia yang kita miliki untuk mencari keridhaan Allah. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan, jadikan itu sarana menggapai keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Ratu Balkis yang masuk Islam karena bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya yaitu mengenai harta dan kekuasaan yang dipergunakan hanya untuk kebaikan dan memperkenalkan agama Islam. Kisah Ratu Balkis dalam Al-Quran mengilustrasikan kekuatan, hikmah, dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman dalam menyebarkan agama Tauhid kepada bangsa-bangsa lain. Selain itu, ini juga menekankan pentingnya iman dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup manusia. Tindakan bijaksana Nabi Sulaiman dalam kisah Ratu Balkis dalam Al-Quran adalah salah satu contoh kebijaksanaan dan hikmah yang dimilikinya. Setelah Ratu Balkis mengakui kekuasaan Allah, Sulaiman tidak menggunakan kekuatan atau kekerasan untuk menguasai kerajaannya. Sebaliknya, dia menjadikan kesempatan ini sebagai ajakan kepada Ratu Balkis dan rakyatnya untuk memeluk iman yang benar. Semoga kisah ini menjadi tauladan bagi kita semua untuk menjadi manusia yang lebih bijaksana. Amin.